1. Pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat. Secara umum, polinomial dalam X dan derajat N dapat dituliskan sebagai berikut: ANX ditambah AN min 1 XN min 1 ditambah AN min 2 kali pangkat 2 tambah TTA A2 dikali 2 tambah A tambah X tambah A0 dengan N merupakan bilangan bulat positif. AN sama dengan 0 AN min 1, AN pangkat 2 titik A2 dan A1 bilangan real dan merupakan koefisien polinomial. A0 bilangan real dan merupakan suku tetap konstanta derajat suatu polinomial dalam X adalah pangkat tertinggi dari X dalam polinomial itu. Operasi aljabar pada polinomial. A. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Contoh penjumlahan: diketahui P dalam kurung X sama dengan 6X pangkat 3 di min 8 R pangkat 2 tambah 7X tambah 10. Q dalam kurung X sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 11X min 13. Penjumlahan Px dan Qx dapat dituliskan sebagai berikut: P dalam kurung X ditambah Q dalam kurung X sama dengan 6X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 2 tambah 7X tambah 10 tambah 10 pangkat 2 tambah 11X min 13 sama dengan 6X pangkat 3 ditambah dalam kurung min 8X pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 7X tambah 11X tambah 10 min 13. Mengelompokkan suku sejenis sama dengan 6X pangkat 3 tambah dalam kurung min 8 tambah 10 pangkat 10X pangkat 2 ditambah 7 tambah 11X tambah min 3. Sifat distribusi sama dengan 6X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 tambah 18X min 3. B. Perkalian A dalam kurung P tambah C tambah titik-titik tambah K sama dengan A B tambah A C tambah titik-titik tambah A K dalam kurung B tambah C tambah titik-titik tambah K. A sama dengan B A tambah C A tambah titik-titik tambah K A. Secara umum kita dapat mengalihkan polinomial derajat M dengan polinomial derajat sebagai berikut: dalam kurung A M tambah BX M tambah min 1 tambah AX pangkat N tambah BX pangkat N 1 tambah. Hal ini berarti ketika mengalihkan dua polinomial kita menerapkan sifat-sifat perpangkatan yang telah dipelajari, yaitu X pangkat M, X pangkat A, X pangkat M tambah NT. Contoh soal: diketahui F dalam kurung X sama dengan 3 pangkat 3 tambah X pangkat 2 min 3X tambah 1. Y dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 dikurang 2 X pangkat 2 ditambah 2X pangkat min 1. Maka F di dalam kurung X Y dalam kurung X dapat dituliskan sebagai berikut: F dalam kurung X titik G dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 3 R
pangkat 1 X pangkat 3 kurang 2 X pangkat 2 tambah 2X min 9 X pangkat 6 tambah dalam kurung X dalam kurung min 2 pangkat 5 tambah X pangkat 6 tambah 2X pangkat 4 min 2X pangkat 4 min 3 R pangkat 4 tambah X min X pangkat 3 tambah 2 X pangkat 3 tambah 6 X pangkat 3 tambah X pangkat 3 tambah min X pangkat 2 dikurang 6 X pangkat 2 kurang 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 2X min 1 dengan X pangkat 6 tambah min 2 kurang 1 X pangkat 5 tambah 2 min 2 min 3 X pangkat 4 ditambah min 1 tambah 2 tambah 6 tambah 1 X pangkat 3 tambah min 1 min 6 min 2 X 2 tambah 3 tambah 2 X min 1. Jadi F dalam kurung X D dalam kurung X sama dengan X pangkat 6 dikurang 3X pangkat 5 min 3X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 kurang 9X X pangkat 2 tambah 5R min pangkat min 1 dengan derajat polinomial adalah 6 karena pangkat tertinggi di variabel adalah 6. Berdasarkan uraian pada contoh soal dapat disimpulkan sebagai berikut. Kesamaan polinomial. Dua polinomial berderajat n dalam variabel x yaitu f dalam kurung x dan g dalam kurung x dikatakan sama jika kedua suku banyak itu mempunyai nilai yang sama untuk variabel x. Kesamaan polinomial f dalam kurung x dan g dalam kurung x dapat dituliskan sebagai berikut. F dalam kurung x sama dengan g dalam kurung x. Misalkan dua suku banyak berderajat n. F x sama dengan a n x pangkat n tambah a n min 1 x pangkat n kurang 1 tambah a n min 2 x pangkat n min 2 tambah titik tambah a 1 x tambah a 0. G dalam kurung x sama dengan bn xn tambah bn min 1 x pangkat n min 1 tambah bn min 2 xn pangkat n min 2 tambah titik tambah b1x tambah b0. F dalam kurung x sama dengan g dalam kurung x ditulis f dalam kurung x sama dengan g dalam kurung x jika dan hanya jika sama dengan b an min 1 bn min 1 an 2 min bn min 2 a min b1 a0 kurang b0. Koefisien dari variabel berpangkat sederajat adalah sama. Contoh soal, diketahui suku banyak ax pangkat tambah bx tambah c sama dengan 6x kuadrat min 4x tambah 3. Tentukan nilai koefisien a, b, dan c. Pembahasan ax pangkat tambah bx tambah c sama dengan 6x kuadrat min 4x tambah 3 jika hanya koefisien x2, x dan konstanta pada ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Koefisien x kuadrat a sama dengan 6, koefisien x, b sama dengan min 4, b sama dengan min 4, konstanta c sama dengan 3, jadi a sama dengan 6, b sama dengan min 4, dan c sama dengan 3. Dan polinomial suatu polinomial atau suku banyak dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi f dalam kurung x yaitu f dalam kurung x sama dengan an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n min 1 tambah an min 2 x pangkat x min 2 tambah titik tambah a2 x kuadrat tambah a1 x tambah a0. Jika suatu suku banyak dinyatakan sebagai fungsi f dalam kurung x dan nilai x diganti dengan bilangan tetap k, maka bentuk f dalam kurung k merupakan nilai suku banyak tersebut untuk x sama dengan k. Untuk menentukan nilai dari f dalam kurung k, kita bisa menggunakan metode substitusi dan metode sinetik, yaitu skema Horner. Metode substitusi. Cara menentukan nilai suatu suku banyak dengan metode substitusi adalah sebagai berikut. Nilai suku banyak f dalam kurung x sama dengan an xn tambah an min 1 xn min 1 tambah
AN min 2X X min 2 tambah titik tambah A2X2 tambah A1X tambah A0. Untuk X sama dengan K ditentukan oleh F dalam kurung X sama dengan AN dalam kurung KN tambah AN min 1 tambah K dalam kurung KN min 1 tambah AN min 2 dalam kurung KX min 2 tambah titik tambah A2K dalam kurung 2 tambah A1 dalam kurung K tambah 0. Diketahui suku banyak F dalam kurung X sama dengan X3 min 2 X2 min X min 5. Nilai F dalam kurung X untuk X sama dengan 3 adalah pembahasan substitusi nilai X sama dengan 3 ke F dalam kurung X sama dengan X3 min 2 X2 min X min 5. F dalam kurung 3 sama dengan 33 kurang 2 dalam kurung 3 2 min 3 min 5 sama dengan 27 min 2 dalam kurung 9 min 8 sama dengan 27 min 18 min 8 sama dengan 1. Jadi nilai F dalam kurung X untuk X sama dengan 3 adalah 1. B. Skema Horner. Misalkan suku banyak F dalam kurung X sama dengan A3X3 tambah A2X2 tambah A1X tambah A0 akan ditentukan nilainya untuk X sama dengan K dengan cara skema. Terlebih dahulu bentuk suku banyak tersebut disederhanakan sehingga setiap variabel X hanya berpangkat 1 kecuali untuk A0 sehingga diperoleh F dalam kurung X sama dengan dalam kurung A3X tambah A2X tambah A1X tambah A0. Nilai F dalam kurung X untuk X sama dengan K dapat ditentukan sebagai berikut. F dalam kurung K sama dengan dalam kurung A3K tambah A2K tambah A1K tambah A0. Bentuk tersebut dapat disusun dalam suatu bagian sebagai berikut. K A3 A2 A1 A0 A3K dalam kurung A3 tambah A2 K dalam kurung A3 K tambah A2 tambah A1K A3 dalam kurung A3 tambah A2 A3K tambah A2 K tambah A1 dalam kurung A3 K tambah A2K tambah A1K tambah 0. Keterangan 1. Kalikan A3 dengan K lalu tambah A2. Kalikan hasil pada nomor 1 dengan K lalu tambah A1. 3. Kalikan hasil pada nomor 2 dengan K lalu tambah dengan A0. Hasilnya yang terakhir adalah nilai suku banyak F dalam kurung X untuk X sama dengan K atau F dalam kurung K. Pembagian polinomial. Pembagian polinomial dapat ditinjau sebagai pembagianan bilangan bulat. Pembagi bilangan bulat berikut tersebut berhenti ketika sisa 2 lebih kecil dari pembaginya 3. Hasil pembagian tersebut dapat dituliskan 257 sama dengan 3 dikali 85 ditambah 2. Secara umum ditulis bilangan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa proses pembagian bilangan bulat di atas juga berlaku pada suku banyak. Misalkan suku banyak F dalam kurung X dibagi oleh P dalam kurung X menghasilkan H dalam kurung X dan sisanya S dalam kurung X. Maka dapat ditulis F dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X dikali H dalam kurung X ditambah S dalam kurung X. Teorema sisa. Teorema sisa dengan pembagi berbentuk X dikurangi K, pembagian suku banyak dengan F dalam kurung X dengan X dikurangi K dapat diselesaikan dalam teorema berikut. Jika suatu suku banyak F dalam kurung X dibagi dengan X dikurangi K, maka sisa pembaginya adalah S sama dengan F dalam kurung K. Teorema sisa dengan pembagi berbentuk AX plus B. Pembagian suku banyak dengan F dalam kurung X dengan AX plus B dapat diselesaikan dalam teorema berikut. Jika suatu suku banyak F dalam kurung X dibagi dengan AX plus B, maka sisa pembaginya adalah S sama dengan F dalam kurung min B per A. Teorema sisa dengan pembagi berbentuk X dikurangi A dalam kurung X kurang B. Jika suku banyak Fx dibagi oleh X dikurang A X kurang B,
memberikan hasil H dalam kurung X dan sisa S X, maka diperoleh hubungan berikut: F dalam kurung X sama dengan X dikurangi AX dikurangi B H dalam kurung X plus S dalam kurung X. Sedangkan sisa pembagian tersebut dapat ditentukan dengan teorema berikut. Jika suatu suku banyak F dalam kurung X dibagi dengan X dikurangi A X kurang B, maka sisanya adalah S X sama dengan PX plus Q dengan FA sama dengan PA plus Q dan FB sama dengan PB plus Q. Teorema faktor. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor linear dari suku banyak. Perhatikan teorema berikut ini. Jika F dalam kurung X suatu suku banyak, maka X dikurangi K merupakan faktor dari F dalam kurung X jika dan hanya jika Fx sama dengan 0. Misalkan H dalam kurung X adalah hasil bagi dan sisa S. Pembaginya F dalam kurung X oleh X dikurangi K dapat ditulis F dalam kurung X sama dengan X dikurangi K H X plus S. Dari teorema sisa telah diketahui bahwa pembagian F dalam kurung X oleh X dikurangi K memberikan sisa S sama dengan F dalam kurung K. Dengan menyubstitusikan ke F dalam kurung K diperoleh Fx sama dengan X dikurangi K Hx plus F dalam kurung K. Jika Fk sama dengan 0 atau sisa S sama dengan 0, maka Fx sama dengan X dikurangi K H dalam kurung X. Ini menunjukkan bahwa X dikurangi K adalah faktor dari F dalam kurung X atau ekuivalen dengan F dalam kurung X habis dibagi X dikurangi K. Jika F dalam kurung X dibagi oleh X dikurangi K, dari persamaan di atas diperoleh sisa sama dengan Fk sama dengan K dikurangi K dikali H dalam kurung K. Persamaan suku banyak. Akar persamaan suku banyak. Jika F dalam kurung X suatu suku banyak dan X min K merupakan faktor dari F dalam kurung X, maka K adalah akar dari persamaan Fx atau Fa sama dengan 0. Contoh soal, jika salah satu akar dari suku banyak X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus X min 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1. Tentukanlah akar-akar yang lain. Jawab. X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus X min 6 sama dengan 0 kurung X min 1 kurung X pangkat 2 plus 5 plus 5X plus 6 sama dengan 0. X min 1 X plus 2 X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 1 atau X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. Jadi akar-akar yang lain adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Jumlah dan hasil kali akar-akar suku banyak. Misalkan akar-akar persamaan suku banyak berderajat 3, Fx sama dengan Ax pangkat 3 Bx plus Bx pangkat 2 plus Cx plus D sama dengan 0,1 adalah X1, X2, dan X3. Maka persamaan tersebut dapat ditulis sebagai Fx sama dengan A X min X1 kurung X min X2 X min X3 sama dengan 0,2. AX min AX1 X2 min X2 plus X3 plus X2 X3 sama dengan 0. AX3 sama dengan AX1 plus AX2 plus AX3 X2 plus A X1 plus X2 plus X1 X3 plus X2 X3 X sama dengan AX1 X2 X3 sama dengan 0. AX3 min A X1 plus
X2 plus X3, X2 plus A, X1, X2 plus X1, X3 plus X2, X3 sama min AX1, X2, X3 sama dengan 0. Dan persamaan 1 dan 2 diperoleh kesamaan sebagai berikut. AX3 sama dengan AX3 min AX1 plus X2 plus X3, X2 sama dengan BX pangkat 2, X1 plus X2 plus X3 sama dengan min B. A X1 X2 plus X1 X3 plus X2 X3, X sama dengan CX X1 X2 plus X1 X3 plus X2 X3 sama dengan C. AX 1 X2 X3 sama dengan D, X1 X2 X3 sama dengan min D. Aplikasi suku banyak. Sebuah model matematika yang baik memiliki variabel-variabel yang diperlukan. Untuk merancang sebuah model matematika, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Menyatakan satuan-satuan permasalahan itu dalam variabel. 2. Susunlah model matematika dari variabel-variabel yang diperoleh dengan memperhatikan hubungan antar variabel dalam masalah itu. 3. Sederhanakan model matematika yang diperoleh dengan menghilangkan variabel-variabel yang kurang penting dalam permasalahan tersebut. 4. Selesaikan model matematika itu. 5. Berikan tafsiran atas permasalahan model matematika yang diperoleh.